Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakumbara dan teman saya serta Farasmata. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan penjaminan mutu. Yang pertama, definisi kualitas dan penjaminan mutu. Ada dua pendapat. Yang pertama dari American National Standard Institute atau ANSI, yaitu menjelaskan quality is the totality of features and characteristic of a product or service that bear on its ability to satisfy implied or stated needs. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat atau yang dibutuhkan. Yang kedua ada SNI. Mutu adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Apa yang diinginkan konsumen? Konsumen menginginkan mutu produk atau jasa yang diserahkan kepada mereka sesuai dengan harapannya atau acceptable quality. Harga pada tingkat yang wajar dan mencerminkan mutu dan waktu penyerahan produk atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Yang selanjutnya ada definisi pengendalian mutu, yaitu serangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu produk atau jasa. Yang pertama itu penentuan spesifikasi dari produk yang dibutuhkan. Yang kedua, pembuatan desain dari produk atau jasa yang mengacu pada spesifikasi. Yang ketiga, produk atau instalasi yang benar sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, inspeksi untuk menentukan kesesuaian terhadap spesifikasi. Yang kelima, mengkaji ulang atau review. Empat, kegiatan tersebut untuk menyediakan informasi bagi revisi pada spesifikasi jika diperlukan. Yang kelima, pengadilan mutu statistik. Statistik proses kontrol. Walter Serf telah mengembangkan konsep mengenai peta kontrol dan pengendalian proses secara statistis. Tujuan dari SPACE adalah zero defect, tidak atau cacat. Yang kedua, acceptance sampling. Sampling penerimaan berkaitan dengan kegiatan inspek atau umumnya produk dengan menggunakan teknik-teknik sampingan. Keuntungan dalam pengendalian kualitas. 1. Perbaikan mutu produk. 2. Sistem mutu akan selalu diperbaiki dan dievaluasi sesuai perubahan konsumen. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Mengurangi biaya-biaya. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat pengadilan dan pinjaman mutu. 1. Memastikan produk yang diproduksi sesuai standar kualitas, melakukan pemeriksaan dan pengujian produk untuk melihat apakah produk tersebut sesuai kriteria dan acuan kualitas sesuai target. 2. Maka produk, proses, serta indikator lain dapat dianalisa dengan pengambilan contoh, sampel, dan analisa statistik. 3. Perlu diketahui bahwa lingkup ini tidak hanya sebatas pengawasan pada produk akan tetapi juga mencakup bagaimana si produk diproduksi, kemudian disimpan, lalu diangkut dan distribusikan. Apabila ditemukan si produk gagal dalam seleksi standar kualitas, maka ia dianggap cacat atau produk gagal, dan catatan ini seharusnya disimpan oleh perusahaan sebagai
tolak ukur internal mereka di masa depan. Contoh pengadilan dan penjaminan mutu. Pada perusahaan sepenuhnya tergantung pada industri. Contohnya dalam produksi obat-obatan, makanan, perusahaan akan memastikan produk mereka tidak mikrobiologis dan kimia dengan mengambil sampel dan proses produksi. Dua, selain itu, jika kita melihat sebuah kemasan-kemasan makanan makanan jadi dan olahan, kita akan dapati semacam tutorial cara menggunakan agar konsumen terbimbing. Tiga, dalam perbuatan mobil berfokus pada cara setiap bagian komponen bersatu dan berinteraksi serta memastikan mesin beroperasi dengan lancar dan efisien. Empat, dalam elektronik pengujian mungkin melibatkan penggunaan aliran listrik. Sekian. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.